صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seibarat sebuah kitab. Di dalamnya berisikan lembar demi lembar kisah yang penuh dengan hikmah. Di dalamnya juga terdapat pelajaran yang suci, pelajaran yang istimewa, suri toladan, dan jalan menuju kemuliaan. Kehidupan Rasulullah SAW menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengenal Allah, dekat dengan Allah, peduli terhadap sesama dan cinta terhadap sesama, dan juga untuk meraih kehidupan yang bahagia. Oleh karenanya, merupakan sebuah keberuntungan yang hakiki kita menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW dan murid Rasulullah SAW. Namun, kita kadang merasa sedih dan kadang merasa kecewa karena faktanya kita melihat, kita mendengar begitu banyak tuduhan dan fitnah yang dialamatkan kepada yang mulia Rasulullah SAW. Salah satu fitnah yang kerap kita dengar adalah bahwa yang mulia Rasulullah SAW, na'udzubillahi min dzalik, telah melakukan genosid, sebuah pembunuhan besar atas kaum Yahudi. Tuduhan ini tentu adalah tuduhan yang palsu, yang tidak memiliki sumber yang valid. Tuduhan ini bersumber dari hikayat, kisah, dan riwayat-riwayat yang palsu yang kemudian disalahgunakan oleh beberapa kalangan yang anti terhadap agama Islam itu sendiri. Tuduhan ini semata-mata bertujuan untuk membunuh karakter kemuliaan Rasulullah SAW dan memberikan kesan haus darah yang mulia Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu ta'ala, Khalifah Ahmadiyah yang kedua, beliau memberikan penjelasan mengenai hal ini di dalam buku beliau, Riwayat Rasulullah SAW. Beliau di dalam buku ini menulis bahwasanya pasca perang Uhud, umat Yahudi begitu menebar kebencian yang luar biasa terhadap agama Islam. Mereka menebarkan narasi-narasi permusuhan, menebarkan narasi-narasi kebencian. Bahkan lebih dari itu, mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Tentunya, sikap ini menimbulkan keregangan hubungan antara umat Islam dan umat Yahudi dan berujung kepada sebuah peperangan. Dan kemenangan tertuju kepada umat Islam dan kekalahan tertuju kepada umat Yahudi. Ketika umat Yahudi kalah, maka Rasulullah SAW sebetulnya memiliki kewenangan, memiliki hak untuk memberikan hukuman yang sangat besar. Namun Rasulullah SAW hanya memberikan hukuman berupa pengusiran. Satu kelompok dari kalangan umat Yahudi pindah ke Syria, satu kelompok pindah ke Khaybar sebelah utara dari kota Madinah. Di Khaybar, mereka bukannya berhenti dari sikap permusuhan terhadap agama Islam. Mereka justru semakin menjadi-jadi permusuhannya. Mereka melakukan propaganda kebencian terhadap seluruh suku-suku di Jazirah Arab. Mereka mendatangi tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy dan mengajak untuk melakukan permusuhan yang kuat terhadap umat Islam. Sebenarnya, kaum kafir Quraisy memiliki kebencian yang sudah sangat kuat. Namun, ketika mendapatkan propaganda yang kuat seperti ini, maka mereka menjadi lebih kuat dan menyatukan kekuatan jauh lebih besar. Itulah mengapa terciptalah sebuah konfederasi kekuatan musuh yang jauh lebih hebat dari masa sebelumnya. Sekitar 24.000 pasukan yang siap
tangguh, terlatih, dan kuat akan menyerang umat Islam di kota Madinah. Mendengar persiapan penyerangan ini, Yang Mulia Rasulullah SAW lalu mengumpulkan para sahabat. Rasulullah SAW meminta nasihat, masukan, dan saran dari para sahabat. Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana strategi yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi pasukan yang jauh lebih besar jumlahnya, yang jauh lebih lengkap persenjataannya. Saat itu, di antara sahabat, ada sahabat dari kalangan Farsi yang kita kenal sebagai Hadrat Salman Al-Farsi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman beliau di tempat beliau, bahwa dalam menghadapi kekuatan musuh yang besar seperti itu dan tidak sebanding, maka yang dilakukan adalah membuat parit yang luas, membuat parit yang panjang sebagai sarana untuk bertahan. Rasulullah SAW setuju akan hal itu dan memerintahkan kepada para sahabat untuk membangun parit yang kita kenal kemudian perang ini dengan perang Khandaq atau perang parit. Di hari penyerangan, kalangan kaum kafir Quraisy beserta pasukan lainnya merasa kaget dan terkejut melihat parit yang begitu luas, yang begitu panjang dan begitu lebar telah berada di hadapan mereka, di hadapan kota Madinah. Bagi mereka, ini adalah sebuah strategi pertahanan yang tidak umum dan tentunya merupakan sesuatu hal yang mengagetkan. Sehingga dalam prakteknya ketika mereka berusaha menyerang kaum muslimin, mereka terhambat dalam penyerangannya dan pada saat yang sama menjadi posisi yang menguntungkan bagi umat Islam untuk melakukan serangan balik. Dan hal ini menyebabkan kegagalan demi kegagalan dalam proses penyerangan lambat laun. Kegagalan demi kegagalan ini tentu membawa keputusasaan dari para petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy. Mereka berusaha untuk mencari cara dan celah bagaimana untuk bisa menyerang kaum muslimin. Dan terdapat satu-satunya celah bagi mereka, yaitu harus bisa masuk melalui celah Banu Quraiza, sebuah kaum dari kalangan Yahudi yang masih tinggal di kota Madinah karena terikat perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy mencoba mendatangi tokoh Banu Quraiza dan mengajak untuk bersatu padu untuk melawan agama Islam. Awalnya mereka menolak, namun lambat laun mereka pun menyetujui dan mengikuti konfederasi ini dan bersatu dengan pasukan musuh. Padahal kita ketahui bahwa Banu Quraiza terikat hubungan dan perjanjian damai dengan umat Islam pada waktu itu. Melihat kenyataan ini, maka Rasulullah SAW begitu terkagetnya karena Banu Quraiza terikat hubungan baik dengan kaum muslimin. Namun, melalui fakta inilah dapat diambil kesimpulan bahwa Banu Quraiza telah melakukan pengkhianatan yang sangat besar, bersatu dengan musuh untuk melakukan penyerangan. Banu Quraiza dan kaum kafir Quraisy melakukan strategi penyerangan dari pinggir dan dari belakang. Mereka berupaya untuk membunuh kaum wanita dan kaum anak-anak dari kaum umat Islam itu sendiri. Melihat kenyataan ini, maka Rasulullah SAW mengutus sebuah pasukan untuk menjaga celah ini, dan dampaknya adalah kekuatan serangan musuh pun dapat digagalkan, sehingga upaya penyerangan dari pinggir dan dari belakang untuk membunuh umat Islam dari belakang pun mengalami kegagalan. Kegagalan demi kegagalan kaum kafir Quraisy dan Banu Quraiza di dalam menyerang umat Islam menimbulkan keputusasaan yang luar biasa. Bahkan lebih dari itu, keputusasaan ditambah pula dengan permusuhan di antara mereka. Timbul kecurigaan satu sama lain. Terlebih kaum Banu Quraiza. Ketika mereka pada satu sisi mengalami kegagalan, di sisi lain mereka diketahui telah melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam. Dan tentunya mereka sadar akan dampak dari sikap yang tercela ini. Puncaknya, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun atas kaum muslimin. Saat itu, pada satu malam, datanglah angin ribut yang menghancurkan tenda-tenda pertahanan kaum musuh. Tenda-tenda hancur lebur, kemudian perlengkapan-perlengkapan pun terdampak dengan sangat kuat oleh angin tersebut. Dan yang paling mengagetkan bagi mereka adalah api unggun sebagai simbol kehidupan, sebagai simbol kekuatan, sebagai simbol keberanian mereka,
padam hampir di setiap tenda. Dan padamnya api unggun ini menjadi sebuah pesan bagi mereka untuk meninggalkan peperangan itu dalam waktu yang segera mungkin. Kesigapan para kaum musuh meninggalkan tenda mengisyaratkan bagi kaum yang lain sebagai isyarat bahwa umat Islam tengah menyerang. Padahal tidaklah demikian. Maka timbullah kegaduhan dan pada saat yang sama semua lari tunggang langgang pada waktu tengah malam meninggalkan area peperangan. Atas hal ini, Rasulullah SAW kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa musuh telah lari. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang sahabat beliau, Hazrat Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, untuk melihat bagaimana kondisi medan pertempuran. Maka memang betul bahwa musuh telah pergi dan medan pertempuran telah kosong. Lalu beliau kembali kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan hal itu. Beliau pun lalu meneriakkan takbir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertolongannya yang khas dan istimewa tersebut. Kemenangan telah diraih oleh umat Islam. Kekuatan yang begitu besar pada akhirnya tidak sanggup melawan sebuah jamaah muslim yang suci yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam merayakan dengan penuh syukur atas kemenangan ini. Bagaimana kekuatan yang kecil bisa menang atas kekuatan yang sangat besar. Namun ada satu hal, permasalahan yang harus diselesaikan, yakni pengkhianatan yang dilakukan oleh Banu Quraisyah. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Banu Quraisyah sejatinya sangat-sangat fatal. Bahkan dampaknya adalah hukuman mati. Namun Rasulullah SAW pada waktu itu sebetulnya menawarkan sebuah hukuman yang sangat ringan, yaitu hukuman pengusiran dari kota Madinah. Rasulullah SAW pada waktu itu mengutus Hadrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk datang ke pemimpin-pemimpin Banu Quraisyah. Namun, pemimpin-pemimpin mereka justru menolaknya dan tidak mau berdamai dengan Hazrat Ali. Bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, menghina dan memusuhi Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, maka Rasulullah SAW datang dengan pasukan menuju Banu Quraisyah dan mengepung mereka di dalam beberapa hari hingga akhirnya mereka menyerah. Pemimpin Banu Quraisyah lalu menyampaikan pesan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka siap diadili oleh seseorang yang bernama Abu Lubabah. Lantas Rasulullah SAW pun menerimanya dan mengutus Abu Lubabah untuk datang kepada mereka. Ketika Yang Mulia Rasulullah SAW mengutus Abu Lubabah untuk menjadi hakim atas permasalahan ini, terjadilah dialog di antara mereka. Namun sayangnya, dialog ini tidak mencapai kesepakatan. Kaum Yahudi justru meminta dipilih seorang tokoh untuk menjadi hakim yang baru. Dan mereka meminta Sa'ad bin Mu'az untuk menjadi hakim menyelesaikan permasalahan ini. Sa'ad bin Mu'az adalah seorang pemimpin dari suku Aus. Suku Aus dan Banu Quraisyah memiliki hubungan yang sangat baik, sehingga mereka merasa bahwa Sa'ad bin Mu'az lah yang akan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atas hal ini, maka Rasulullah SAW mengutus Sa'ad bin Mu'az untuk menyelesaikan permasalahan. Ketika Rasulullah SAW mengutus Sa'ad bin Mu'az untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka Sa'ad bin Mu'az lalu datang ke markas dari Banu Quraisyah. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, beliau berhukum kepada kitab Taurat. Dalam hal ini, kitab Ulangan pasal 20 ayat 10 hingga ayat 18. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang di tempat itu melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya
Dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu, menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahannya itu, boleh engkau rampas bagi dirimu. Dan jarahan dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Allah Tuhanmu, boleh engkau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa di sini. Atas keputusan ini, maka kaum Yahudi, dalam hal ini Banu Quraiza, menerima hukumannya. Mereka dieksekusi sesuai dengan keputusan yang bersumber dari kitab Taurat. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa yang mulia Rasulullah SAW terhindar, terlepas, dan terbebas dari segala macam bentuk tuduhan dan fitnahan bahwa beliau telah melakukan genosid, pembunuhan besar-besaran terhadap umat Yahudi. Rasulullah SAW justru sebetulnya memperlihatkan kasih sayangnya dengan memberikan hukuman berupa pengusiran. Namun umat Yahudi lebih memilih untuk dihukum sesuai dengan kitabnya mereka. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan kepada kita tentang kualitas Rasulullah SAW sebagai khatamun nabiyyin, nabi yang paling mulia, nabi yang paling agung, dan menjadi suri tauladan bagi kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan curahan kasih sayang kepada kita sekalian dan terhindar dari segala macam tuduhan dan fitnah yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Wa akhiru dawana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.